yang tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Pada pagi cerah itu orang saleh bangkitlah, dan kemuliaan Yesus diberikannya. Bila umat pilihannya tiba di seberang sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Terjanglah bagi Tuhanmu pada pagi dan petang, kabarkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup ini tamat dan kerja usai sekarang, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Bila namaku dipanggil ku ada. Terima kasih atas lagu Kian. Kita akan mendengarkan yang dibawakan oleh sahabat kita, Tigor Panggabean. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebentar saya tutup dulu ya. Artinya Yohana, Hosana yang akan bawa renungan, kesaksian, tetapi karena satu dan dua hal, jadi dia tidak bisa hadir pada malam ini. Jadi saya akan memberikan kesaksian tentang kehidupan seseorang. Di sini adalah abang saya ya. Jadi kitabnya berjudul Sebab Itu Barang Siapa yang menabur ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini dari Galatia 6 ayat 7 ya. Jadi saya menceritakan tentang abang saya waktu masa mudanya dia terkena nakal ya. Jadi saking nakalnya dia harus kabur dari Cimahi ikut tentara ke Papua ya biar nggak ditangkap polisi. Dan di Papua dia menekuni hobinya bertinju ya. Jadi di Papua juara tinju. Jadi dari Papua dia mewakili Papua dalam kejuaraan nasional. Jadi dia datang ke Bandung, kasus hukumnya sudah hilang, dan dia menang juara perak ya di Bandung. Dan dia mengalahkan orang Bandung sendiri.
Jadi waktu itu saya nonton dengan orang tua saya dan kami bangga ya. Jadi pada waktu itu orang tua mengundang semua makan dan orang tua berpesan agar dia sekolah lagi. Dan dia mau menuruti orang tua sekolah ke UNAI ya. Karena dia lihat kakaknya lumayan bagus kerjanya dan dia berharap bisa bagus juga ya. Ternyata setelah di UNAI hatinya masih mendua ya. Jadi masih suka tinju, masih suka lebih nggak fokus lah istilahnya. Jadi pernah satu ketika saat di UNAI, nama dia malah muncul ya di koran. Jadi dia memasuki kejuaraan sarung tinju emas di Jakarta. Jadi terus waktu itu dia mengikuti kejuaraan masuk semifinal ya. Hanya semifinal itu hari Sabtu. Karena dia tidak merasa enak, akhirnya dia nggak melanjutkan, dia kembali ke UNAI ya. Jadi abang saya ini hatinya masih mendua ya, antara kuliah, olahraga, dan di UNAI pun dikenal agak preman ya. Jadi banyak orang-orang di bawah dia gitu pakai nama dia suka minta-minta uang gitu sama anak-anak kampus ya. Jadi pakai nama dia. Jadi akhirnya dia berhenti berhenti kuliah. Jadi nggak mau melanjutkan kuliah. Akhirnya dia waktu itu saya SMA di UNAI ya. Akhirnya dia buka usaha sendiri di Cimahi. Lalu saya SMA di Jakarta ya. Jadi waktu itu kita sempat waktu dia di asrama, saya tinggal di luar ya, kos-kos sewa rumah kontrakan. Kita ada bertiga ya, abang saya dan adik saya. Jadi setelah bertahun-tahun saya masuk UNAI, dilihat kehidupan adiknya pun bagus ya. Dari tamat dari UNAI itu penghasilannya lumayan ya. Jadi hatinya bercabang lagi, dia masuk UNAI ya. Jadi waktu saya kuliah tingkat 3, dia masuk UNAI lagi ya. Jadi mungkin teman-teman suka melihat orang yang suka saya ajari, merit student, itu adalah abang saya ya, kalau di library ya. Jadi ketika saya tamat, dia masih belum tamat juga ya. Memang otaknya nggak terlalu cemerlang ya. Namun akhirnya dia tamat juga ya. Dan ternyata pekerjaannya nggak bagus ya. Walaupun dia tamat manajemen, tapi kerjaannya jadi kayak apa ya? Bukan orang kantoran jadinya. Tapi bagusnya dia itu masih tetap setia di dalam hari Sabat ya. Jadi tetap dia pulang, setiap minggu dia pulang, bergereja dengan keluarga. Dan begitulah selanjutnya ya. Jadi sampai berhenti kerja, dia ikut sama bos orang Cina ya. Jadi bukan sebagai centeng juga, sebenarnya hampir dikatakan kerjaan segala macam, supir, kurir, tapi dia sangat setia ya. Jadi orang Cina itu pun bosnya sangat suka sama dia, jadi banyak bantu juga uang kuliah anak-anaknya. Dan akhirnya anak-anaknya pun tamat sekolah semua ya. Dan kalau saya lihat anak-anaknya pun diberkati, tapi ya jadi karena dia suka bertinju, suka kena pukul, jadi dia mulai sakit-sakitan, jadinya apa kayak tremor lah gitu. Nggak kayak Parkinson gitu, tapi sakit Parkinson lah, masih normal gitu. Jadi dia harus minum obat. Jadi itulah efek daripada suka bertinju ya. Karena waktu bertinju itu kan kepala dipukul-pukul tuh. Jadi harus berani menghadapi pukulan. Jadi karena sering dipukul itu, jadi saraf-sarafnya itu terganggu ya. Seperti Muhammad Ali lah. Kalau Muhammad Ali kan Parkinson ya. Kalau Parkinson itu susah mengenal orang. Jadi kalau abang saya ini masih bisa ke gereja, hanya pakai tongkat sekarang jadinya ya. Jadi dan puji Tuhan anak-anaknya diberkati,
Jadi walaupun dia tidak sampai jadi pejabat atau manajer, tapi dia memiliki anak 3 orang yang diberkati ya. Jadi karena dia setia, tetap walaupun nakal, tetap dia setia, ingat hari Sabat, walaupun kadang-kadang ya nggak seluruhnya menjalankan perintah hukum Tuhan ya, tapi dia tetap dalam satu hal dia tetap setia. Jadi masih mempunyai prinsip lah, tidak semuanya dia langgar gitu. Jadi itulah seperti ayat tadi yang saya sampaikan, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi demikian renungan yang singkat ini agar menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa hidup kita ini produk dari kita di masa lalu ya. Jadi semoga kita juga bisa memberikan kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Dipersilakan jika ada tanggapan dari kita terhadap kesaksian dari Bro Tigor tadi. Bingung mau nanggepinnya kayaknya. Nah, dari aku dulu ya. Aku sangat terkesan mendengarnya itu, ya. Kenapa aku bilang terkesan? Ya bisa mendidik anaknya menjadi takut akan Tuhan. Aku punya anak satu, ya. Anak aku ini, puji Tuhan, baru tamat kemarin, selesai ininya wisuda, jadi judisium. Jadi aku sering berpikir-pikir bagaimana mendidik anak aku biar dia eh, takut akan Tuhan. Karena aku kan sekarang kan single parent, kemudian jauh dari anak, ya, jauh dari anak, eh, ketemunya juga jarang. Jadi ada juga nih, aku jadi ngelantur dikit ya, karena anakku lama sekali nggak selesai-selesai. Kira-kira 2 bulan lalu aku ke sana, ke sekolahnya, mau ketemu dengan dekan. Aku marah-marah, tapi dekannya nggak ada. Akhirnya aku ketemu dengan eh, ketua jurusan. Aku mau disuruh ketemu dengan dosen pembimbing. Aku nggak mau, aku bilang karena dosen pembimbingnya itu, aku bilang tidak eh, aku mau nggak bermanfaat, aku bilang begitu. Karena tidak punya kompetensi, aku bilang. Karena masa anak aku dibimbing 2 tahun nggak selesai-selesai, aku bilang. Kalian ini menciptakan pengangguran. Kalian menggunakan APBN tapi menciptakan pengangguran. Kalian pikirnya anak-anak yang udah terlambat 2 tahun itu bisa kerja lagi? Aku bilang begitu. Jadi juga aku bilang kalian ini kena karmanya nanti loh. Banyak anak-anak yang bunuh diri gara-gara rumah tangga yang hancur, aku bilang. Karena anak-anak yang kalian tahan, kalian persulit, bukan kalian bimbing. Ya, jadi aku marah-marah di situ sampai ada mungkin sampai sejam lebih. Mereka tanya apakah Ishak, Ishak mana panggilannya Ishak? Aku bilang Ishak nggak tahu di sini. Aku bilang anak bukan namanya Ishak. Aku bilang anak aja jadi takut ngeliat kalian. Aku bilang kalian intimidasi terus. Aku bilang gitu. Jadi pendek cerita, akhirnya anakku selesailah kemarin. Dan ada gap komunikasi juga ini. Aku pengen belajar sebenarnya gimana biar nggak gap komunikasi ya. Kadang kita bilang ini masuk kita agar anak kita paham, anak kita juga nggak percaya kepada kita, ya. Kalau ngomong gitu. Jadi aku di gereja kami ini di MT Haryono, aku buat kayak seperti teladan lah. Aku seksi repot lah ya. Aku punya tugas banyak. Aku jadi diakon, aku jadi pembina Pathfinder, aku jadi pemimpin diskusi, biar komunitas gereja itu menerima aku, juga menerima anak aku gitu. Biar jadi contoh, karena uh, aku kurang paham juga bagaimana mendidik anak-anak aku. Tapi ya aku ya mau berdoa gitu loh.
berdoa agar anak aku ya setia di hari Sabat. Eh, karena aku pikir kalau dia setia di hari Sabat, hmm, itu sudah sangat menolong ke dia, ya, menolong ke aku. Gitu. Aku juga dulu orang tua aku bilang supaya aku ini setia di hari Sabat, begitu. Eh, jadi ya itu yang ku harapkan juga ke anak aku. Ya paling tidak aku nggak mengharapkan anak aku punya menjadi orang yang sukses, sangat sukses di karir, ya. Aku hanya mengharapkan agar anak aku eh, selalu dia ke gereja, ya, selalu penunggu pagi, penunggu malam, begitu. Ya. Jadi aku lihat dari abangnya Bro Tigor ini ya, yang sangat baik. Ya itulah ya aku juga mendorong agar anak aku ini selalu setia di situ karena benar-benar teladan ya agar anak-anak aku juga punya komunitas kepada teman-teman ya teman-temannya yang Advent karena aku rasa inilah yang terbaik ya apalagi sekarang ini udah semakin dekat kayaknya ke tangan Tuhan ya ya aku sangat berterima kasih mendengar kesaksian dari Bro Tigor kiranya Tuhan memberkati kita semua amin. Amin. Hmm. Aduh. Lanjut, Tonda. Ya, oke. Masih ada lagi tanggapan? Kalau tidak ada lagi tanggapan, kita akan mendengarkan renungan yang dibawa oleh Sister Erli Tambunan. Waktu dan tempat kita persilahkan. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Selamat malam. Saya terima kasih kepada sahabat kita Bro Tigor yang sudah menjadwalkan saya dan sekaligus menyediakan bahannya untuk saya bawakan pada malam hari ini. Ya, jadi ini ada bahan yang diberikan oleh Bro Tigor kepada saya yang berjudul Think Out of the Box. Judulnya adalah Berpikir di Luar Kebiasaan. Kita diingatkan pada malam hari ini sebuah em, hal yang baik untuk kita akan pelajari bersama. Sebelumnya mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan di saat masa-masa saat seperti ini kami bisa berkumpul walaupun melalui Zoom. Kiranya Tuhan dapat berbicara melalui renungan yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, diawali dengan sebuah cerita di Burkina Faso. Kalau kita mungkin nama ini belum terlalu biasa ya, tapi saya sendiri baru aja dengar itu. Nama negara adalah Burkina Faso di Afrika Barat, yang terkurung daratan. Jadi negara ini dikelilingi oleh daratan, negara ini berbatasan dengan Mali di sebelah utara, Ghana di sebelah selatan, Nigeria di timur, Benin di tenggara, dan Pantai Gading di barat daya. Kita bisa lihat di peta ini ya. Jadi Burkina Faso itu adalah dikelilingi oleh daratan-daratan tersebut. Dahulu negara ini bernama Republik Volta Hulu yang merupakan koloni Perancis hingga Presiden Thomas Sankara mengganti nama negara ini menjadi Burkina Faso yang berarti tanah orang-orang terhormat. Nah, kita lihat bagaimana setelah nama dari negara ini diganti, bagaimana efeknya kepada negara itu. Presiden Burkina Faso saat ini adalah Ibrahim Traore. Inilah dia. Ia adalah kapten militer yang mengambil alih kekuasaan lewat kudeta pada September 2022. Saat itu usianya sekitar 34 tahun, sehingga dia dikenal sebagai salah satu pemimpin termuda
di dunia. Jadi dia masih umur 34 tahun sudah menjadi seorang pemimpin negara. Awal memangku jabatan, Ibrahim Traore bikin dunia geger. Bayangkan, penjara dihapus, penjahat dilepas ke ladang. Jadi bayangkan aja, orang jahat itu dilepas dari penjara. Tapi ajaibnya ya, angka kriminal malah turun drastis. Kita bayangkan nggak kalau di Indonesia tiba-tiba semua penjahat-penjahat dikeluarkan dari penjara, tetapi angka kriminal malah turun drastis. Apa sebenarnya yang terjadi di Burkina Faso? Inilah rahasia mengejutkan. Di balik kebijakan paling gila di abad ini, sebuah keputusan berani lahir dari tanah Burkina Faso yang kering namun penuh semangat perjuangan. Presiden muda Ibrahim Traore membuat dunia terdiam dengan tindakan yang mengejutkan. Dia bilang begini, penjara bukan lagi tempat rakyatku. Kalimat ini menyebar seperti badai, membuat banyak orang tidak percaya. Bayangkan, sebuah negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia, justru tampil kebijakan yang dianggap paling revolusioner di era. Tidak ada lagi jeruji besi. Tidak ada lagi ruang gelap tempat manusia dikurung. Sebagai gantinya, mereka yang bersalah dihadapkan pada tanah. Mereka diberi kesempatan mengolah lahan dan dipaksa belajar hidup dari kerja keras. Apa yang dianggap sebagai kebijakan gila oleh sebagian pihak justru dipuji oleh banyak orang sebagai langkah paling manusiawi di dalam sejarah Afrika. Ya, ini adalah satu keputusan yang betul-betul dari di luar kebiasaan. Dunia terperangah dan seolah-olah bertanya, siapa pemimpin muda ini yang berani membalik sistem peradilan yang telah ratusan tahun dipertahankan? Di bawah kepemimpinan Ibrahim Traore, wajah peradilan Burkina Faso berubah total. Para kriminal yang dulunya digiring ke pintu baja penjara, ini malah berjalan menuju ladang luas. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian oranye dengan nomor tahanan di punggung, tetapi baju lusuh dengan cangkul di tangan. Setiap langkah mereka di atas tanah gersang itu menjadi awal dari perjalanan baru. Jeruji besi tidak pernah menumbuhkan apapun, tetapi bisa menumbuhkan kehidupan puncak awalnya dengan melihat kata ini mengguncangkan logika dunia seakan menampar peradaban modern yang selama ini hanya mengenal hukuman dengan cara mengurung dan memutuskan masa depan seseorang. Kini para tahanan itu bukan lagi budak di penjara, melainkan penjaga tanah. Mereka diberi lahan, diberi bibit, diberi kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa bahkan orang yang pernah salah pun bisa menjadi sumber kehidupan. Kita bisa lihat ya di poin ini, pemandangan yang terjadi di ladang-ladang Burkina Faso membuat hati banyak orang luluh. Mereka yang dulu dikenal sebagai perampok, pencuri, atau pengedar, kini terlihat berlutut di tanah. Bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menanam. Tangan mereka yang dulu mengangkat senjata atau mencuri barang orang lain, kini menggenggam bibit jagung, bibit padi, bibit tomat. Suara yang terdengar dari mulut mereka bukan lagi sumpah serapah atau caci maki, melainkan doa-doa yang lirih agar benih yang ditanam bisa tumbuh dengan subur. Banyak dari mereka menangis saat melihat tunas kecil pertama kali muncul dari tanah. Tangisan itu bukan tangisan ketakutan seperti di balik jeruji besi, melainkan tangisan haru yang lahir dari rasa syukur. Aku merasa dilahirkan kembali, kata seorang mantan perampok yang kini bekerja di sawah. Matanya berkaca-kaca sambil menunjukkan hasil tanaman pertamanya.
Di seluruh Burkina Faso, rakyat menyaksikan sebuah keajaiban sosial, sesuatu yang jarang sekali terjadi di dunia modern. Kriminal berubah menjadi penyambung kehidupan. Kebijakan itu sontak menjadi berita utama di berbagai media internasional. Dunia Barat yang selama ratusan tahun menjadikan penjara sebagai simbol hukum, kini dibuat gelisah. Ini berbahaya, ini tidak realistis, kata mereka, kata beberapa pengamat itu. Namun di sisi lain, banyak aktivis kemanusiaan meneteskan air mata haru. Mereka melihat sesuatu yang lebih besar. Inilah harapan baru bagi dunia yang sudah lama terjebak dalam siklus hukuman tanpa air, tanpa akhir. Negara-negara Afrika pun mulai terinspirasi, mulai dari Ghana, Mali, hingga Nigeria. Para pemimpin muda bertanya-tanya, apakah ini jalan baru untuk membebaskan rakyat dari rantai kolonialisme hukum Barat? Burkina Faso yang kecil dan miskin, yang sering diremehkan dalam peta dunia, kini berdiri di pusat perhatian global. Dunia seakan menatap satu titik di benua hitam dan bertanya-tanya, apakah mungkin eksperimen berani ini menjadi titik balik peradaban? Perubahan nyata terlihat di desa kecil Burkina Faso. Warga yang dulu takut keluar rumah karena ulah penjahat, kini justru menyambut mereka dengan tangan terbuka. Orang-orang yang dulu merampas hasil panen, kini ikut membantu tetangga mengolah lahan. Mereka yang pernah menjadi mimpi buruk desa, kini menjadi harapan baru. Di sawah mereka bekerja berdampingan dengan para petani tua, bercanda dengan anak-anak kecil, dan ikut merasakan lelah dana peluh demi menghasilkan makanan. Di beberapa tempat, para mantan penjahat bahkan menjadi tokoh yang terhormat, yang dihormati, karena kegigihannya menebus kesalahan. Dulu aku menghilangkan panen karena ulah mereka. Sekarang mereka justru memberiku benih, kata seorang ibu desa sambil tersenyum haru. Dari musuh, mereka berubah menjadi saudara. Dari beban, mereka menjadi pahlawan desa. Ibrahim Traore berani berpikir di luar kotak. Thinking out of the box. Berpikir di luar kelaziman yang ada. Dia bukan hanya berani berpikir bahwa penjahat tidak harus dikurung dan dikucilkan dari masyarakat, tapi mereka harus dikaryakan menjadi manusia yang seutuhnya. Tanpa mengubah cara berpikir, Ibrahim Traore tidak akan berhasil membawa perubahan di Burkina Faso. Dia melihat dari cara sudut pandang yang berbeda, berani melakukan terobosan dan perubahan dan tidak terpaku pada pola lama. Think outside of the box. Belajarlah untuk berpikir kreatif agar dapat membawa manfaat dan perubahan. Seperti apa yang Yesus lakukan saat mencari ikan di malam hari dalam Lukas 5, murid-murid sudah lelah menangkap ikan semalaman tanpa hasil. Dan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sisi lain perahu. Meskipun bertentangan dengan kebiasaan, mereka melakukannya dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Tindakan Yesus ini menunjukkan bahwa berpikir di luar kotak dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga. Dapat menghasilkan hal-hal yang tidak terduga. Kisah Yesus dan perempuan Samaria dalam Yohanes 4. Yesus melanggar norma sosial di masa itu. Dia berbicara dengan perempuan Samaria yang dianggap pendosa oleh orang Yahudi. Tindakan ini menunjukkan bahwa Yesus tidak terikat pada aturan-aturan sosial yang kaku, tetapi melihat orang dari sudut pandang yang lebih luas. Berpikir di luar kotak membantu kita melihat masalah dari berbagai perspektif dan menemukan solusi yang tidak terfikirkan sebelumnya.
Terkadang masalah yang tampak rumit bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana. Jika kita mau berpikir di luar kotak, berpikir di luar kebiasaan umumnya. Ada kalanya terjadi konflik di dalam WhatsApp group yang bisa membuat suasana menjadi tidak nyaman. Konflik bisa muncul karena berbagai alasan, mulai dari perbedaan pendapat hingga salah paham. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara-cara bijak untuk menghindari atau menyelesaikan konflik tersebut. Menyelesaikan konflik di grup WhatsApp memang membutuhkan kesabaran dan kebijaksanaan. Cobalah lakukan hal-hal yang baru, bermanfaat, dan menciptakan suasana grup yang harmonis. Ingat, komunikasi yang baik adalah kunci utama dalam menjaga hubungan yang sehat di dalam grup. Hidup adalah perjalanan yang panjang, dan terkadang kita perlu berbelok arah. Kesempatan kedua adalah kesempatan untuk menemukan jalan yang lebih tepat dan sesuai tujuan hidup kita. Demikian juga dengan kita, seperti para tahanan di Burkina Faso yang diberikan kesempatan kedua untuk membuktikan diri menjadi sumber kehidupan. Kesempatan kedua adalah jalan menuju perbaikan diri, bukan untuk mengulangi kesalahan sama, melainkan bersyukur atas kesempatan-kesempatan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Jadikanlah momen ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermakna. Seperti tertulis dalam Ratapan 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Setiap hari adalah kesempatan baru yang Tuhan berikan melalui kasih setia-Nya yang selalu diperbaharui terlepas dari kesalahan kita di masa lalu. Belajarlah dari pengalaman dan gunakan kesempatan kedua untuk membuat pilihan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Semoga renungan yang saya sampaikan ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita, khususnya dalam kegiatan kita, agar kita harus berani membuat perubahan, merubah tradisi lama, sehingga kehidupan ini menjadi menarik dan bermanfaat bagi kita dan orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya bahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tigor atas bahan yang baik ini. Puji Tuhan. Terima kasih Erli. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari kita mengenai renungan ini? Out of the box. Ini sangat bagus sekali ya. Apalagi saya juga baru sekali dengar menghilangkan apa itu penjara di Burkina Faso. Ya, saya juga sendiri merasa karena diberi tanggung jawab dan membaca, saya merasa ini adalah bagus sekali untuk mengingatkan saya sendiri bahwa kita seringkali tidak berani ya untuk keluar daripada tradisi yang biasa kita lakukan. Saya rasa ini ada satu renungan yang sangat baik untuk saya pribadi. Semoga ini bisa kita lakukan dalam tindakan kita. Amin. Terima Amin. kasih, Erli. Iya. Sih. Ya, tanggapi yang pertama sebelum yang lain biar ini. Jadi saya lihat ya, kadang-kadang kita tuh hidup di zona nyaman ya. Walaupun sebenarnya hidup kita susah, tapi kita sudah merasa nyaman dalam kesusahan itu ya. Jadi kayak saya sendiri sebenarnya saya hidup ini susah tapi udah nyaman gitu. Nah itu bahaya kalau kita udah merasakan kenikmatan dalam kesusahan gitu. Jadi itu comfort zone.
Makanya sebenarnya conversion tuh nggak mesti banyak harta. Jadi kalau kita udah merasa nyaman, nah inilah kadang-kadang kita perlu merefleksi diri ya, think outside of the box. Jadi kadang-kadang saya bertanya sendiri, kok kenapa saya tuh sering nongkrong, nggak pernah jalan-jalan gitu sekarang. Jadi saya baca-baca bahwa kita tuh harus dalam usia lanjut itu harus sering keluar rumah katanya. Kalau di dalam rumah sendiri malah nanti makin tambah pikun. Jadi harus banyak ngobrol, komunikasi lah. Jadi kaki kita bergerak, tangan kita bergerak, mulut kita juga bergerak juga. Jadi kalau saya lihat ya kita harus melakukan perubahan pada diri kita. Jangan kita merasa nyaman di dalam kesusahan. Nah ini kadang-kadang kita harus introspeksi diri. Jadi saya sendiri melihat bahwa saya harus berubah gitu. Walaupun orang melihat saya hidupnya senang-senang saja, padahal memang senang, tapi kayaknya ada sesuatu yang kurang ya, yang kosong gitu. Maka itu sebabnya saya begitu berusaha melakukan kegiatan ya, membantu teman-teman itu suatu kesenangan juga gitu. Karena dengan kita membuat materi gitu, saya pun belajar, jadinya saya memaksa diri untuk membaca gitu. Jadi saya pengetahuan bertambah dan orang lain pun mendapatkan manfaatnya ya. Jadi walaupun saya sibuk dan orang lain bisa mendapatkan hasilnya dan ini bisa menjadi manfaat bagi orang lain ya. Dan nanti teman-teman yang lain saya coba siapkan materinya dan ini jadi persiapan untuk renungan pagi di IA Unai ya, Laskar 2 IA Unai. Jadi puji Tuhan ya, jadi kita harus mencari sesuatu yang lain lah ya, think outside of the box. Jadi kita harus berkeluar, kita mempelajari siapa sih diri kita, untuk apa kita, dan kita akhirnya bisa membuat sesuatu yang baru ya. Jadi jangan itu-itu aja. Jadi suasana pun lama-lama bosen gitu. Misalkan yang posting coken mulu, McCroy, kita coba yang sesuatu yang baru. Jadi kita coba cari, dan emang itu membutuhkan waktu dan energi ya, tapi saya yakin Tuhan akan memberkati ya. Terima kasih Erdi. Terima kasih, Tigor. Yang lainnya harus pancing juga pantas. Ya, ya, memang harus dipancing ini. Inilah out of the box ya. Jadi kalau seusia aku ini ya, kadang-kadang kita udah takut juga out of the box ya. Karena ya kayak ke aku udah jarang nyambung ngomong dengan di daerah aku ini, karena udah beda zaman. Mereka itu usianya ada yang 20 tahun di bawah aku, ada yang 30 tahun, ada yang 10 tahun gitu ya. Jadi komunitas aku itu di sini, di gereja, kemudian ya sekarang yang ada di kumpulan-kumpulan keluarga, rata-rata itu nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Kita ngomong apa, ditanggapinya bagaimana mereka. Jadi yang ada aku ini ya hanya senyum-senyum aja gitu ya. Pura-pura misalnya kalau kita disindir ya kita senyum aja, pura-pura tidak tersindir gitu. Jadi kalau kita bawa di dalam hati kita pikirkan di dalam hati kita, kayaknya malah merusak merusak mental kita ya. Nah, jadi memang aku dengar kita ini harus sering keluar katanya ya, keluar gitu. Cuma kadang-kadang kayak aku ini, aku takutnya kalau keluar ketemu teman-teman yang dulu-dulu ya malah takutnya makin melenceng juga gitu. Ya, paling aku ketemu
mendingan menunggu teman-teman aja yang di sini, misalnya teman-teman yang dulu yang baik. Karena teman aku baik-baik, cuman dunianya ini aja yang berbeda, dunia kita yang berbeda begitu loh ya. Nah, aku agak khawatir juga. Aku percaya kalau aku bertindak out of the box ya, itu memang yang terbaik, itu yang lebih bagus lah ya. Cuma ya kayak aku ini ya agak khawatir gitu. Nah, agak khawatir karena apa yang kita pikirkan berbeda. Nah, aku baru baru dengar dari ada sebuah VT mengatakan bahwa generasi apa ini Gen Z ini IQ-nya itu di bawah, rata-rata di bawah katanya, di bawah generasi sebelumnya. Biasanya generasi-generasi itu IQ-nya itu di atas generasi sebelumnya, tapi generasi Z itu di bawah gitu loh, makin makin rendah karena mereka itu apa katanya ke handphone terus ya, dengar video pendek, dengar apa bahasa-bahasa yang nyaman, comfort zone terus dikasih ya. Nah, ini juga suatu masalah aku rasa. Kemudian yang mengenai apa ini, yang mengenai ini apa di WA ya, memang aku rasa harus ada tempus liro begitu ya, tempus liro di masing-masing. Kalau aku sih lihat ya, aku sih lihat WA kita ini mantap, bagus semuanya, bagus lah semuanya. Ya, memang aku nggak bisa ikutin semua karena terlalu banyak gitu loh, terlalu banyak link-linknya gitu ya. Aku masuk di WA grup banyak sekali. Di WA gereja aja, aku rasa lebih dari 7 itu. Ada kur bapak-bapak, ada kur Manula, ada lagi dari sekolah sahabat, banyak sekali. Jadi WA itu nggak baca. Jadi dari Unai juga aku nggak baca, tapi aku lihat kondusif ya. Mungkin perlu kreativitas gitu. Aku juga takut-takut kalau aku kirim, aku kira lucu, ternyata nggak lucu gitu ya. Ya, jadi ya memang banyak perbedaan di antara kita. Nah, emang itu adalah suatu apa lah itu ya. Ya, perbedaan itu hikmat lah kita, aku rasa. Kita melihat bahwa orang itu begini, kita begini. Jadi bukan suatu masalah. It's not a problem if we have karena kita berbeda, begitu ya. Nah, kita harus menerima. Dan yang out of the box ini memang suatu hal yang baik, yang luar biasa. Cuma ke akunya, aku takut gitu. Tapi aku menerima, aku sangat senang jika ada out of the box. Gitu. Terima kasih. Boleh komentar panjang ya? Sorry Roy, kepanjangan Roy ya. Bukan, boleh nggak aku komentar panjang? Boleh Roy. Soalnya kalau saya bilang pendek, nanti saya kepanjangan, lupa saya. Ya, ini bagus ya, ini khotbah ya. Out of the box. Memang ya kalau saya sendiri senang dengan out of the box, extraordinary. Jadi saya nggak suka dengan yang monoton-monoton, baik di kantor, baik di gereja, baik dimanapun. Saya orangnya bosanan. Jadi saya coba melihat mereka-mereka yang umur panjang, apa sih itu? Kenapa sih sampai mereka umur panjang dan tetap gembira, segar ya? Ya, mereka saya lihat orang yang cepat adaptasi. Jadi saya coba merubah keluar dari seperti yang Tigor bilang, keluar dari zona nyaman. Karena saya lihat yang umur-umur kita ini gaulnya, ngomongnya itu aja dari waktu kita sekolah sampai sekarang itu aja. Apalagi seperti yang Pontas bilang, ada berapa grup gereja ngomongnya di situ-situ aja, nggak seger gitu loh. Otak kita makin sempit, otak kita makin kerdil. Nah ini yang berbahaya, lama-lama pikun kita, amnesia dan segala macam. Maka itu saya coba sebenarnya postingan saya kalau di WA grup Unai ya,
kita 80. Seperti tadi malam tuh, saya bawa untuk keluar dari apa namanya, saya menceritakan bagaimana band akademi ya, itu satu akademi yang sangat-sangat mahal. Dan anak-anak itu luar biasa. Kalau umpamanya Pontas bilang bahwa Gen Z itu IQ-nya rendah, bagi saya enggak, belum tentu. Karena manusia itu ada 3 QQ yang harus diikutin ya, IQ, EQ, dan segala macam. Dan mereka punya kreativitas, inovasi luar biasa. Jadi kalau saya ngikut ke situ, saya keluar dari circle yang membuat saya suntuk, membuat saya bergairah kembali. Kenapa? Kok saya merasa kita di usia 60-an ini kok cepat sekali usia itu kita sudah 60-an. Mungkin sedikit lagi kita akan bau tanah, sedikit lagi mungkin kita rest in peace. Saya agak takut, waduh ini tinggal berapa menit lagi nih. Karena begitu cepat waktu itu berlalu, kita sudah umur 60-an. Kalau kita tidak membuat sesuatu gairah, out of the box, kita akan terus seperti daun yang lama-lama layu, gugur. Jadi di dalam kehidupan saya yang seperti ini, tahun lalu kan saya 50 tahun warawiri di rumah sakit oleh karena saya punya kondisi tubuh ya. Tetapi kenapa saya masih bisa bertahan di sini, saya juga masih mikir. Setiap kali orang ngajak ngomong saya juga bingung loh, kok saya bisa begini ya, bisa bertahan sampai sekarang ya. Alkitab mengatakan bahwa hati yang gembira itulah yang membuat kita sehat. Jadi kalau saya lihat angkatan 80 statis gitu, saya nggak semangat. Saya senang olahraga, saya senang hiking dan macam-macam, apa aja saya buat. Kondisi sekarang yang ada di saya ini yang membuat saya kesel. Kelingking saya ini sepertinya susah sembuh sehingga saya belum bisa nyaman bermain piano ya. Saya tidak bisa melayani di gereja bermain piano dan bermain organ. Itu bagi saya satu siksaan. Kenapa ya kok kelingking saya diganggu? Ya, karena di pianis itu saya nggak tahu kalau Erli setuju atau tidak. Kelingking itu kecil tetapi sangat berarti di dalam kita bermain musik. Justru kelingking saya diganggu. Jadi saya melihat kenapa saya masih bisa survive sekarang. Sementara beberapa teman saya lihat mukanya sudah mulai tua-tua, suntuk-suntuk. Saya rasa kita nggak boleh begitu angkatan 80 ya. Karena angkatan 80 ini kan dikenal dengan manusia 3 zaman ya. Kita kalau harus out of the box. Bagaimana kalau kita bisa seperti presiden yang Amerika tuh yang 100 tahun lebih umurnya? Reagan. Reagan. Bukan. Yang sering dibully yang tua itu. Jimmy Carter. Jimmy Carter, Mahathir Muhammad. Ya. Dan saya lihat Emil Salim, kenapa dia awet muda yang selalu gembira ya. Saya jarang melihat kita angkatan 80 yang mukanya kayak gitu tuh. Kadang-kadang capek lihat muka kita yang angkatan 80. Sorry, terus terang aku bilang ya. Jadi sahabatku Pontas harus keluar dari zona yang demikian. Siap. Jangan pergi ngobrol di gang-gang itu maksudnya apa? Itu nggak membuat imunisasi dan spirit. Jadi kita di sini cuma berapa? 12 orang ya? 11 orang. Apalagi Ibu Pendeta Rosdiana, saya nggak tahu kenapa dia itu kok kalau sudah mau menjelang berdoa dia kabur. Teman-teman kita dari Sulawesi yang sering hadir, kenapa kok tidak hadir? Saya senang dengan teman-teman yang suka bercanda-bercanda ya, seperti si Cifung ya. Supaya kita bergairah di dalam Renungan 280, karena Tigor itu berinisiatif buat ini supaya apa? Kita jangan larut di dalam kesendirian, suntuk, kemudian mati pelan-pelan.
Terima kasih atas firman Tuhan out of the box. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin, Roy. Amin. Amin. Apakah ada lagi? Amin. Kalau tidak ada, kita akhiri kebaktian kita. Wah, baik. Nunggu aja pulang kantor. Kita di rumah ada 3 orang. Oke. Eh, untuk mengakhiri kebaktian kita akan undang sahabat kita, Sister Helen Tobing, membawakan doa permohonan dan doa penutup, dan diiringi oleh lagu, ya, mampirlah. Apakah ada dari rekan-rekan yang mau didoakan? Aku ada. Dulu kan aku minta rekan-rekan membawakan doa anak aku biar selesai ya. Tapi sekarang udah selesai. Kemarin lah selesai. Aku sangat bersuka cita. Ya, aku bawa doa kiranya tuh mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena doa kita sudah dikabulkan, dan juga aku memohon agar dibawakan doa agar anak aku ya bisa dapat kerja, ya. Apalagi di dunia yang sulit ini, ya, gimana gitu ya, supaya dia dapat kerja, kerja yang baik ya sesuai dengan keinginan dia, ya. Aku udah disuruh nyari-nyari orangnya, ya. Itulah permohonan doa aku, Helen. Apa ada lagi yang lain? Ya, saya juga minta tolong Ellen. Saya punya anak nomor 2, namanya Randy Utapea. Dia belum ada em, pendampingnya ya. Tolong doakan supaya kiranya Tuhan mempertemukan dia dengan seorang yang satu iman ya. Di usianya udah mau 36 tahun. Tolong doakan ya Ellen. Randy, namanya Randy Utapea. Yang akan kita doakan Esther Pasaribu yang sakit, Kesia Banjarnahor, anak Pontas yang baru selesai. Siapa namanya, Tas? Ishak Nugroho Silain. Ishak lah, Ishak. ISAAC. Mungkin Apalagi? itu ya Daniel Sianipar ya. Iya, waktu itu kita ketemu Daniel Sinipar. Ini kita masukkan Gimana dalam Franz Makpal gimana? ini mungkin ya keluarganya Heru yang baru berduka ya, agar dikuatkan. Ya. Aku kesian sekali ya lihat Kesia ya. Dia di rumah sakitnya di sana ya, di daerah apa sana ya. Udah diamputasi ya. Hari ini katanya mau dimasukkan teropong untuk melihat kondisi di dalam tubuhnya di ICU. Dia kan sekarang lagi menggunakan ventilator. Wow. Kesian sekali ya. Ada Esther Pasaribu, Kesia Banjarnahor, Daniel Sianipar, Franz Magma, dan keluarga yang berduka Heru Prasetyo. Lalu anak-anak yang baru kuliah, Ishak Silain, kemudian Randi Hutapea untuk mendapatkan jodoh atau pendamping. Mungkin didoakan juga orang-orang tua kita kan papanya Novi ya, sama mertuanya Erli. Ya masih lumpuh, masih belum bisa jalan. Sampai Oh ya. sekarang. Sama mertuanya Palmer ya.
Kainde ya. D. D. Ya, kalau kita mau doakan juga pemilihan rektorat UNAI, kalau mungkin kita bisa mau doakan ya mungkin bisa diselipin. Kita nggak bisa bersuara, ya hanya berdoa aja lah. Ini jatuh bayi ke bawah. Usia main keren. Jatuh kena tipis kenapa? Ada yang mau Ada mikir lagi yang mau ditambahkan? apa? Jadi yang perlu dilakukan Esther Pasaribu, Kesia Banjarnahor, Daniel Sianipar, Frans Makmar, dan keluarga Heru Prasetyo. Kemudian saksi lain yang baru kuliah, Randi Hutape. Baru selesai. Baru selesai kuliah. Baru tamat. Ya, Agar baru selesai dipermudahkan kuliah. cari kerja. Ya, Ya. selesai kuliah. Oh, baru selesai. Ya, kuliah. Selesai kuliah kan tamat kan. Ya, tamat. Randi Hutapea untuk mendapatkan jodoh. Kemudian orang tua, mertua Early, Opong Hutapea, Opa Kainde, dan mertua Palmer ya. Kita doakan juga pemilihan rektor UNAI. Kita doakan Baik. juga rencana kita punya reuni. Ya, Oke, rencana reuni ya. supaya bisa dapat tempat atau apa begitulah. Aku naik bis soalnya. Biasanya di Papua, di Irian banyak yang mau didoakan. Apa aman di sana? Jangan kalian tiarap-tiarap karena tembak-tembakan di sana terus kalian terang-terang gak diam-diam. Sampaikan aja. Kita doakan Ita Nenggolan baru pulang minggu lalu dari Penang. Oh, udah pulang ya? Sudah pulang. Hasilnya ada beberapa raportnya yang merah dan dia harus harus memperbaiki raportnya. Tapi masih oke ginjalnya. Masih. Tidak seperti namanya udah seiring berjalannya waktu kan badan-badan kita juga suka aus. Ini Udah ini ya. Doakan ya. Kesehatan kita masing-masing juga ya nanti didoakan. Yang bawa doa Helen Tobing ya. Oh iya. Mungkin bisa di speakernya yang itu bisa kita tutup aja supaya tidak berdoa ya. Oke. Jadi Esther, Kesia, Daniel Sianipar, Frans Makmar, Ita, dan keluarga Heru Prasetyo, kemudian kesehatan teman-teman A80 ya. Juga rencana survei Jumat pagi ya, saya dengan Pontas agar selamat di perjalanan, karena mobil saya nggak pernah dipakai nih, kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga. Tahu-tahu aja di sekali jalan malah mogok ya. Jadi, Mungkin kalau kita doakan Frans, doakan dengan apa? karena dia kan harus merawat istrinya. Istrinya Peran istri ya. Oke, baik. Saya putar lagunya untuk mengundang Roh Kudus ya dalam hati kita masing-masing.
Jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa korbanmu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami dari Angkatan 80 UNAI ada 11 orang bergabung dalam acara Zoom doa untuk mendoakan beberapa teman kami yang sedang dalam kondisi kesehatan yang tidak baik. Tuhan mengetahui semua sakit penyakit dari mereka dan juga usaha penyembuhan yang telah dilakukan. Tetapi lebih dari semuanya, kehendak Tuhanlah yang jadi terhadap mereka. Kami mendoakan Esther Simanjuntak Pasaribu yang dari beberapa waktu yang lalu berencana untuk transplantasi ginjal. Tetapi kami masih belum mendengar akan update dari rencana tersebut. Dan kami meyakini Tuhan tetap bersama dengan Esther dan keluarga Pasaribu. Kiranya keluarga juga mendukung akan rencana ini agar Esther dapat memperoleh ginjal yang baru.
Saat ini juga kami berdoa untuk Kakak Kesia Banjarnahor. Tuhan mengetahui apa yang dideritanya. Kak Kesia sudah diamputasi kakinya dan saat ini dia ada di ICU untuk pengobatan yang lebih lanjut lagi. Tuhan selalu beserta dengan Kak Kesia, memberikan semangat kepada dia dan memberikan iman yang kuat agar dia dapat selalu merasa mempunyai Tuhan di sampingnya. Demikian juga dengan Daniel Sianipar yang pada saat ini sedang dalam masa pemulihan. Tuhan bantu dia dalam pemulihan penyakitnya. Ada Franz Makpal yang baru saja selesai, masih dalam pemulihan, dan saat ini dia harus merawat istrinya yang kena stroke. Tuhan kiranya beserta dengan Franz dan istri agar dalam hari-hari ke depannya mereka dapat lebih pulih lagi dan dapat beraktivitas seperti semula. Sahabat kami Ita Nainggolan yang baru kembali berobat dari Penang. Tuhan mengetahui sakit penyakit yang diderita Ita. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan menyertai Ita dalam menghadapi hari-hari ke depannya. Dan sama seperti Tuhan yang sama yang telah menyertai Ita pada waktu transplantasi ginjal di Cina 20 tahun yang lalu. Tuhan akan bekerja secara ajaib dalam hidup masing-masing teman kita yang menderita. Kepada keluarga yang berduka, Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan ketabahan serta memberi penghiburan kepada istri yang ditinggalkan dari sahabat kami almarhum Heru Prasetyo. Demikian juga dengan 2 orang anaknya. Tuhan selalu beserta dengan keluarga yang berduka. Kami juga berdoa untuk kesehatan teman-teman angkatan 80. Tuhan yang memberikan kesehatan dan menyertai kami semua dalam menjalani usia indah ini. Anak dari Ponta Silain, yaitu Ishak Silain. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberi kesempatan kepada Ishak untuk menyelesaikan kuliahnya. Dan di depannya ada terbentang tantangan untuk mencari pekerjaan. Dan kami percaya Tuhan akan menunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan yang akan dijalani oleh Ishak Silain. Ada anak dari Early, yaitu Randy Hutapea, yang pada saat ini sangat telah cukup umur, dan Tuhan kiranya mau menunjukkan pasangan hidup pendamping kepada Randy Hutapea agar Randy dapat bergembira di usianya yang mendatang. Kepada orang tua kami, yaitu Opung Hutapea, Tuhan mengetahui Opung ini sudah sepuh, sudah menjalani usia indah. Tuhan kiranya beserta dengan Opung Hutapea dalam keadaan penyakitnya, dan terlebih-lebih Tuhan tetap menguatkan imannya. Jangan membuat imannya menjadi tawar dengan penyakit yang dihadapinya. Kuatkanlah hati Opung Hutapea, demikian juga dengan keluarga terkait agar mereka dapat bahu-membahu
bekerja sama untuk kesehatan, kepulihan Opung Hutapea. Ada Opa Kainde yang sudah usia sepuh juga. Tuhan selalu beserta Opa Kainde, demikian juga Novi dan suami dalam mendampingi Opa Kainde. Tuhan kiranya mau beserta dengan Opa Kainde dalam menjalani hidup yang sisa ini. Mertua Palmer yang sedang dalam pemulihan kesehatan, Tuhan beserta dengan mertua Palmer ini agar dia dapat kembali pulih kesehatannya. Kami juga mendoakan pemilihan Rektor UNAI, kiranya dalam pemilihan ini segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan rektor yang terpilih adalah rektor yang diizinkan oleh Tuhan untuk dapat memimpin institusi UNAI untuk 5 tahun ke depan. Berikanlah kebijaksanaan kepada para pemilih agar dapat menghasilkan rektor yang benar-benar menguasai apapun yang akan terjadi. Rencana reuni Angkatan 80 tanggal 18-19 Agustus, Tuhan kiranya beserta dengan kami semua, terlebih-lebih peserta dari reuni, berikan kesehatan kepada para peserta, juga menjauhkan semua kendala, termasuk Tigor dan Pontas yang akan melakukan survei ke lokasi pada Jumat pagi besok. Tuhan kiranya menjauhkan semua kendala agar mereka dapat mendapatkan tempat yang bagus dan memenuhi keinginan dari masing-masing alumni. Masih banyak yang akan kami pinta lagi, tetapi kami meyakini sebelum permintaan ini kami ucapkan, Tuhan sudah mengetahui apa yang terbaik kepada masing-masing anakmu. Terima kasih Tuhan mau mendengar doa ini, kiranya kepada Angkatan 80 akan semakin kompak, akan semakin lebih bersatu lagi dalam setiap acara yang akan diadakan. Demikian juga dengan ibadah sebulan sekali. Kepada yang belum bergabung, kiranya Tuhan menggerakkan hatinya agar bulan-bulan berikutnya mereka akan dapat bergabung. Terima kasih Tuhan mau mendengar doa ini. Kami serahkan semuanya ke dalam nama anak-Mu, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih Helen. Amin. Thank you, Demikianlah Ellen. kesaksian kita pada malam Terima ini. kasih Selanjutnya semua. kita serahkan kepada Bro Tigor untuk pengumuman. Foto-foto. Oh, foto-foto kita, foto. Nggak ada pengumuman ya, kita foto aja. Yuk. Kita kasih jempolnya sama-sama. Nggak Yuk. buka ya, nggak buka ya. Ya, nggak apa-apa. Jempolnya nggak kelihatan, Sus. Pakai jempol. Kontas juga jempolnya. Jempol. Gitu. Oke, 1, 2. Helen jempolnya agak tinggi, Helen. Soalnya udah kemalaman, Ellen udah ngantuk. Udah kecil nggak bang? Jempolnya di dekat pipi gini, kalau di tangan nggak kelihatan. Itu orangnya aja masih bangun, jempolnya udah tidur. Kalau kembali lagi tadi aku bang, begitu tadi. Pontas ke tengah jempolnya, Pontas hilang jempolnya. Oke. Ya.
1, 2, 3. Bentar ya. Lili nggak ada jempol, Lili. Oke. Oke, terima kasih. Terima Terima kasih, kasih semuanya. Arli, Terima Helen, kasih, Tigo. Tigo, Terima kasih, Arli. Pontas, Terima kasih, semuanya. Pontas. Terima Terima kasih kasih teman-teman semuanya. semua Adi, untuk Ya, doanya. McCoy. McCoy, McCoy, Helen. kayaknya tadi McCoy mesti salah tuh, kita katanya angkatan 80 menurut orang lain kita tetap seger loh. Iya ya. Oh iya, perasaan aku juga seger loh. Mandi 2 Iya, kali Roy, sehari. jangan gitu Ember, dong. Roy aja yang salah. Semua pada bilang angkatan 80, khususnya ya, Enggak, ladies-ladiesnya tuh kayaknya banyak berubah cowok-cowoknya loh maksudnya katanya. ini Roy itu. Masih Cowok-cowoknya semangat kali. ya, Li. Ya, semangat Iya. ya. Kalau Oke. cewek-ceweknya sih oh iya semua. Oh iya semua Oh kayaknya tuh. iya, semangat. Semangat. Terima kasih. Rambut Ya, boleh positif putih, ya. semangat tetap Jangan muda. malam-malam jumpa. tidur biar seger Hati-hati mukanya Tigor biar nggak besok. tuir. Kalau Oke, survei sama-sama. Roy, Pontas jangan ya. kemalaman bobo. Iya. Mukanya Beker tua. ya, Tigor besok sama Pontas. Iya, Oke. hati-hati di jalan. Iya, hati-hati. Bye. Good night. Selamat Good Good night, selamat